Kita telah membahas dalam 5 sesi sebelumnya mengenai persoalan-persoalan Natal 25 Desember. Dan pada sesi ini kita akan membahas topik yang sama, tetapi pada soalan-soalan yang lebih ringan. Yang pertama adalah isu mengenai Sinterklas. Yang kedua adalah bentuk penulisan Christmas atau Xmas. Yang ketiga adalah apakah pada bulan Desember di Bethlehem tempat kelahiran Yesus Kristus itu turun salju? Mengenai Sinterklas, nama ini sebenarnya berkaitan dengan Santo Nikolas. Pada 6 Desember, gereja memperingati hari Santo Nikolas yang terkenal dengan kemurahan hatinya dan cinta kepada anak-anak. Santo Nikolas dilahirkan di Parara, di Asia Kecil, dari keluarga yang kaya raya. Ia meninggal pada 6 Desember tahun 343 Masehi. Santo Nikolas dari Myra, ia lebih dari sekedar inspirasi bagi santa modern. Ikon dari Santo Nikolas ini, atau ikon dari Sinterklas, telah menjadi khas perayaan Natal. Ini merupakan tradisi dan budaya saja. Beberapa orang Kristen menghormati Santo Nikolas dengan berpakaian seperti dirinya dan memberikan hadiah kepada anak-anak. Sebagaimana ketenarannya menyebar pada banyak negara, pakaian dan namanya pun memiliki banyak bentuk. Di Belanda, orang memanggilnya dengan Sinterklas. Dalam bahasa Inggris disebut dengan Santa Claus. Ia digambarkan sebagai seorang pria gemuk dan tua yang ramah dan murah hati. Digambarkan ia berbaju merah, berkereta luncur yang penuh dengan hadiah, dan ia mengendarai rusa kutub yang digambarkan pada potret dirinya. Siapa Santo Nikolas yang sebenarnya? Santo Nikolas adalah uskup di Myra. Dia adalah salah satu dari 318 peserta konsili ekumenis yang pertama di Nikea pada tahun 325. Konsili ekumenis pertama ini selain dengan tegas merumuskan posisi Kristus sebagai putra dan dia adalah sang firman, dia dilahirkan tapi tidak diciptakan. Genitum non factum. Konsili di Nikea ini perbedaan mengenai perayaan Paskah, karena waktu itu sebagian orang Kristen ada yang merayakan Paskah dengan mengikut penanggalan Paskah Yahudi, dan ada sebagian Kristen yang merayakan Paskah yang didasarkan pada hari kebangkitan Yesus Kristus. Selain itu, Santo Nikolas dengan gigih mempertahankan kemurnian ajaran gereja dari serangan-serangan bidat kalangan Arius yang mempersoalkan keilahian Yesus Kristus. Karena perjuangan imannya, Santo Nikolas pernah dipenjarakan di bawah pemerintahan Kaisar Diocletianus. Sebagai seorang peserta konsili, Santo Nikolas tentunya sangat paham pemikiran-pemikiran Patriark Demetrius I yang akhirnya diterima oleh konsili, khususnya pada penyeragaman perayaan Paskah yang didasarkan pada kebangkitan Yesus Kristus. Santo Nikolas lahir di Asia Kecil, di sebuah kota yang bernama Patara, dan tinggal di Myra. Patara atau Lycia saat ini berada dalam wilayah di Turki. Pada saat itu merupakan provinsi dari Kekaisaran Romawi. Santo Nikolas terlahir sebagai anak tunggal dari seorang pedagang Yunani yang kaya raya, bernama Epifanius. Sejak usia muda, Santo Nikolas sudah tertarik dengan hal-hal yang religius. Ia memiliki keinginan yang besar untuk menjadi seorang imam. Setelah kedua orang tuanya meninggal karena wabah, Santo Nikolas menggunakan seluruh harta warisannya untuk amal, terutama untuk menolong fakir miskin. Ia sendiri kemudian tinggal bersama seorang pamannya yang juga bernama Nikolas. Pamannya ini adalah seorang uskup di Patara. Pamannya inilah yang mendidiknya lalu mentabiskannya menjadi seorang imam. Pada saat ini, orang lebih mengenal Sinterklas, orang lebih mengenal Santa Claus daripada Santo Nikolas itu sendiri. Jadi apa yang harus kita beritahukan kepada anak-anak kita tentang Sinterklas itu? Yaitu dengan mengatakan yang sebenarnya tentang sejarah Santo Nikolas.
Seorang yang hidupnya total berserah kepada Tuhan, suka berderma, tidak menganggap kekayaan sebagai jalan hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, Santo Nikolas dengan gagah berani melawan para bidat Arius yang tidak mempercayai keilahian Yesus Kristus. Santo Nikolas adalah seorang yang rendah hati, seorang yang murah hati, sebagai wujud teladan dari Allah yang rendah hati. Natal adalah peristiwa Allah yang maha tinggi lahir ke bumi sebagai sang penebus dosa. Itu adalah wujud dari kerendah hatian Tuhan Allah kita. Demikian hendaklah semua orang percaya menjadi orang-orang yang rendah hati dan murah hati. Dan itu sudah diikuti dalam jalan hidup Santo Nikolas. Sekarang kita menyambung pada persoalan yang kedua, yaitu persoalan penulisan Mary Xmas. Ada beberapa orang Kristen yang mempersoalkan bentuk penulisan Christmas ataukah Xmas. Yang mana yang benar? Ada juga yang mempersoalkan penulisan Xmas ini adalah membuang Christ dari Christmas. Apakah benar demikian? Xmas dalam istilah bahasa Inggris dari kaum urban community. Menurut Oxford English Dictionary, yang pertama mencatat istilah Xmas adalah seorang sejarawan bernama Bernard Ward dari St. Edmund College. Tulisannya dipublish pada tahun 1755. Menurut catatannya, penulisan Xmas sebelumnya adalah Xmas yang digunakan sejak tahun 1551. R.C. Sproul, seorang penulis Protestan Reform, dalam bukunya yang berjudul Now That's a Good Question, ia menulis, "It is not an X, but a cross. That was the abbreviation, and no disrespect of Jesus is intended." Jadi penulisan Xmas ini sebenarnya adalah sama, yaitu Christmas. Penulisan Xmas adalah singkatan dari Christmas. Sama saja kalau kita menyingkat kata God bless you menjadi GBU. Pertanyaannya, mengapa dengan huruf X? Sebenarnya itu bukan huruf Latin X, tetapi huruf Yunani Chi. Huruf Chi itu aksara Yunaninya adalah seperti ini, seperti huruf X. Memang sangat mirip atau bahkan sama dengan huruf X Latin. Walau demikian, pengucapannya berbeda. Anda pasti pernah melihat simbol ini. Dan ini bacanya adalah Kyro, singkatan dari kata Christos atau Christ dalam bahasa Inggris. Ada juga yang mengatakan itu adalah singkatan dari kata Christianos, Christian atau Kristen. Bentuk singkat Kyro ini mengambil dari Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam bahasa asli Yunaninya, Isu Christos teskai semeron, o autos kai estus aionas. Anda melihat di sini nama Kristos. Ada Kyro di sini. Jelas sekali bahwa Kyro ini adalah bentuk singkat dari kata Kristos. Dengan demikian kita bisa memahami penulisan Xmas itu sama saja bisa dibaca dengan Christmas. Pada gereja-gereja Kristen mainstream, Anda juga akan sering melihat simbol Kyro ini. Natal adalah Hanukkah. Hanukkah adalah Natal. Yesus sang terang dunia lahir pada hari raya Hanukkah. Dan kita dapat membuktikannya bahwa 25 Desember tahun 5 sebelum Masehi, apabila dikonversikan dengan kalender Yahudi, akan ketemu tanggal 25 Kislev. Nah, tanggal 25 Kislev itu adalah tanggal dari Hari Raya Hanukkah yang pertama. Hari Raya Hanukkah dirayakan selama 8 hari. Jadi Hari Raya Hanukkah durasinya 25 Kislev sampai dengan tanggal 2 Tevet. Kita sudah mempelajari pada sesi-sesi sebelumnya bahwa Natal bulan Desember terhubung dengan Hanukkah yang jatuh pada bulan Kislev dan Tevet. Dan kita sudah banyak mempelajari background-background sejarah
bahwa keyakinan teologis kita itu terkonfirmasi dengan keyakinan historis. Dan apa yang dirayakan pada Tanah Suci di Israel? Karena Natal adalah Hanukkah, Anda akan menemui banyak sekali ornamen-ornamen Natal yang digandengkan dengan ornamen-ornamen Hanukkah. Seperti pada gambar ini. Ini adalah Christmas tree yang berdampingan dengan Hanukkah yang dipasang pada setiap tahun di bundaran Ben Gurion di Haifa, Israel. Dan ornamen-ornamen ini juga dipasang di kota-kota lainnya seperti Nazaret, Yerusalem, Bethlehem, dan lain-lainnya. Negara Palestina memberikan hari libur nasional yang berkaitan dengan Christmas pada tanggal 7 Januari sebagai Christmas-nya Ortodok karena Ortodok menggunakan kalender Julian. Kemudian pada setiap 25 Desember sebagai Christmas Day dari orang-orang Kristen yang menggunakan kalender Gregorian. Dan kalau Anda membandingkan national holiday yang ditetapkan oleh pemerintah Palestina, ini agak berbeda dengan national holiday yang ditetapkan oleh pemerintah Israel. Kalau Anda meneliti dari atas sampai ke bawah, pemerintah Israel tidak memberikan national holiday untuk Christmas Day. Mengapa? Pemerintah Israel hanya memberikan national holiday untuk Hanukkah. Karena sesungguhnya Hanukkah itu adalah Christmas Day. Jadi sebenarnya sungguh ada keterkaitan antara Christmas dengan Hanukkah. Profesor Elili Sorking Eisenberg dari Israel Bible Center. Ia menyatakan bahwa Jewish and Christian histories are connected, even when they are trying not to be. Konversi antara kalender Yahudi dengan kalender Gregorian dapat Anda baca secara online bahwa Feast of Dedication atau Hari Raya Hanukkah 25 Kislev pada tahun 3757 adalah 25 Desember tahun 5 sebelum Masehi. Orang-orang yang menolak Natal 25 Desember, mereka mengatakan tidak mungkin Yesus lahir pada 25 Desember karena waktu itu musim dingin dan bersalju. Betulkah Bethlehem pada bulan Desember terjadi salju? Ini adalah foto kota Bethlehem pada tanggal 24 Desember 2018. Anda melihat di sini tidak ada salju. Perlu Anda perhatikan juga bahwa tanah suci Israel tidak terletak di bumi Eropa, tetapi ia terletak pada Timur Tengah, yang kira-kiranya segaris dengan Aman dan Baghdad dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Anda harus memperhatikan bahwa Israel bukan di Eropa, tetapi ia berada di Timur Tengah. Ini adalah peta Israel pada tahun 1948 ketika Israel merdeka. Dataran tinggi Golan saat itu masih dikuasai oleh Syria dan setelah perang 6 hari pada tahun 1967, dataran tinggi Golan ini berhasil direbut oleh Israel. Ada latar belakang cerita yang sangat menarik bagaimana Israel dapat menguasai dataran tinggi Golan ini, yaitu kisah seorang spionase yang legendaris, Eli Cohen. Anda bisa menonton kisah mengenai Eli Cohen ini di Netflix yang berjudul Spy. Film ini sangat menarik dan memberikan kita banyak wawasan tentang sejarah mengenai Timur Tengah. Selanjutnya mari kita lihat bersama bagaimana suasana di Bethlehem pada bulan Desember pada tahun 2010. Apakah di sana turun salju?
Kita sambung dengan video yang berikutnya pada Desember 2018 yang di mana di Bethlehem tidak turun salju. In the city that looks like heaven 2,000 years after the birth of Jesus, the expectation of Christmas for local Christians and pilgrims from all over the world is lived with intensity. Despite the winter colds, the sun gives a special light to the day. It's just actually excited to be able to walk on the areas that Jesus walked before. And of course, the excitement about where he was born. We are actually standing at the place where he was born. Be in the same place where Jesus was, where he was born, because we believe Jesus is our Savior. And he came to this world for us. Yes. So it has a very intimate feeling to be here. Ada orang-orang yang mencoba membenarkan pendapatnya untuk mendukung anti Natal 25 Desember bahwa di Bethlehem ada turun salju. Tetapi kita harus mengingat bahwa foto ini terjadi pada saat cuaca ekstrim, yaitu keadaan yang terjadi pada Desember tahun 2013. Memang pernah terjadi turun salju, tetapi itu adalah suatu fenomena yang tidak selalu setiap tahun terjadi. Dan turunnya salju seperti ini biasanya kiriman dari utara. Perlu kita perhatikan juga bahwa negara manapun, daerah apapun pernah mengalami cuaca ekstrim. Bahkan di Bandung saja pernah terjadi turun hujan es. Hal itu mungkin saja terjadi, tetapi tentu saja bukan peristiwa setiap tahun. Hari Raya Hanukkah diperingati 8 hari, tanggal 25 Kislev sampai 2 Tevet. Bulan Kislev dan bulan Tevet itu adalah musim dingin di Tanah Suci. Tetapi tentu saja, musim dingin di Tanah Suci, di Timur Tengah, tidak seperti musim dingin yang di Eropa. Dan kitab Yahudi juga terdapat banyak sekali catatan bahwa tidak selamanya pada bulan Tevet itu turun hujan. Seperti yang dicatat dalam Ta'anit 6b ini. Tahun yang baik pada bulan Tevet tidak turun hujan. Dalam Ta'anit 6b ini, dalam pandangan orang Yahudi, mengalegorikan bahwa hujan adalah suami dari bumi. Dan apabila tidak ada hujan, maka bumi itu disebut dengan widow atau janda. Pada Ta'anit 6b ini menyatakan Tevet is widower. Jadi apabila Tevet itu tidak terjadi musim hujan, dia disebut dengan widow. Ta'anit 6b ini meski tidak langsung bicara tentang Natal, dengan jelas membuktikan bahwa masa istimewa, masa yang tidak terjadi hujan pada bulan Tevet itu pernah terjadi. Dalam hubungan dengan itu, Talmud juga mencatat secara eksplisit bahwa pada musim dingin, domba-domba digembalakan di padang. Jika winter dinilai dari mindset orang Eropa, hal ini tidak mungkin. Tetapi apabila kita menilai winter yang ada di Timur Tengah, tentu pandangan kita akan berbeda. Yesus Kristus bukan lahir di Eropa. Yesus Kristus lahir di Timur Tengah. Sekarang kita teruskan bagaimana cuaca di Bethlehem, Israel pada tahun 2020. Dan dari data ini, marilah kita bersama belajar. Desember musim dingin, ya, tapi tentu saja tidak sedingin yang terjadi di Eropa. Yesus Kristus bukan dari Eropa. Dia dari Israel, di Timur Tengah. Hendaknya kekristenan tidak diukur dari cuaca Eropa. Ini adalah 2 foto hasil dari liputan wartawan BBC, Jolande Knell, yang memuat reportasi mengenai perayaan Natal di Bethlehem yang sepi akibat pandemi COVID-19. Anda lihat di sini, para pedagang pernik-pernik Natal, mereka keduanya memakai masker. Dan dagangan ini menjadi sepi, karena tidak ada turis asing yang datang. Reporter Jolande Knell dari BBC juga memberikan foto terakhir tentang apa yang terjadi di Manger Square of Bethlehem. Anda lihat di sini tidak ada salju, bukan? Kalau ada orang yang masih memberikan foto ini, ya memang itu pernah terjadi
pada cuaca yang sangat ekstrim terjadi pada tahun 2013. Tapi ini bukan fenomena tahunan. Dan terlebih lagi kita juga sudah membaca Ta'anit 6b bahwa Tuhan bisa saja memberikan cuaca yang sangat baik, tidak terjadi hujan, sehingga domba-domba tetap dapat digembalakan di padang di sekitar Migdal Eder di Bethlehem. Ada Bethlehem yang bersalju, betul, tetapi itu Bethlehem yang di Pennsylvania di Amerika. Anda lihat di sini bahwa tepat pada 25 Desember di Bethlehem di Pennsylvania terjadi turun salju. Suhunya sekitar 4 sampai -8 Celcius. Kalau kita bandingkan dengan yang terjadi pada Bethlehem di Timur Tengah sana, cuaca di Bethlehem Israel kisarannya terendah adalah 7 derajat Celcius. Tertinggi adalah 14 derajat Celcius. Pada kisaran suhu ini tentu tidak turun salju. Dan itu bisa kita buktikan dari reportase BBC ini. Bahwa Bethlehem tahun ini di Israel tidak terjadi salju. Kalau Anda mau cari salju di Bethlehem, bisa. Tetapi Bethlehem, Pennsylvania di Amerika. Pada Natal 25 Desember terjadi salju. Tuhan Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem. Kalau kita memandang dari pikiran kita yang cerdas ini, kayaknya kasihan banget. Tuhan Yesus kok lahir di kandang sih? Dan kita seringkali menggambarkan bahwa kandang itu berupa gubuk. Tetapi kandang-kandang di Palestina, di Tanah Suci, tidak seperti kandang-kandang yang di Indonesia atau yang di Eropa. Kandang-kandang di Palestina biasanya di gua-gua. Kesaksian Bapak Gereja bahwa Yesus lahir di kandang domba, di gua-gua tertulis pada tulisan dari Origen, yang menulis bahwa Yesus Kristus dilahirkan di sebuah gua di Bethlehem, yang dapat dikunjungi pada zamannya. Dalam bukunya yang berjudul Contra Celsum, buku pertama, chapter 51, tahun 248 Masehi. Dengan pemikiran kita sendiri, kita seringkali merasa kasihan sekali Yesus Kristus harus lahir di kandang domba. Tetapi itu bukan kebetulan. Itu adalah kehendak Allah yang menggenapi segala apa yang terjadi pada Perjanjian Lama. Lukas 2 ayat 6-7 menuliskan demikian. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi ketiadaan rumah penginapan bagi orang tua Yesus ini bukan suatu yang kebetulan. Karena Yesus Sang Mesias itu memang sedianya harus lahir di menara kawanan domba, yaitu Migdal Eder. Kisah mengenai Migdal Eder ini ditulis dalam Kejadian 35 ayat 16-21 yang menjadi tipologi atau nubuat kedatangan Mesias. Mengapa Yesus Kristus harus lahir di Migdal Eder, di kandang domba itu? Karena ia menjadi penggenap dari semua domba-domba yang pernah dikorbankan di bait Allah. Rujukan mengenai Migdal Eder tertulis dalam Kejadian 35 ayat 21. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Vayisha Israel, Vayet Aholo, Mehal'a le Migdal Eder. Menarik sekali membaca Kejadian 35 ayat 21 ini dalam Targum Yonatan. Targum Yonatan ini juga menyisipkan komentari para rabi yang dimana rabi-rabi Israel memandang Kejadian 35 ayat 21 ini adalah harapan bagi datangnya Sang Mesias. Bisa kita buktikan bahwa dalam Targum ini menulis Malcha Mesiha, yaitu the King Mesiha, Raja Mesias. Rujukan mengenai Malcha Mesiha yang hadir di Bethlehem juga ditulis dalam Mika 4 ayat 8. Dan engkau, hai menara kawanan domba, yaitu Migdal Eder, hai bukit Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali
pemerintahan yang dahulu kerajaan atas putri Yerusalem. Kembali Targum Yonatan menyisipkan komentari para rabi bahwa Mika 4 ayat 8 adalah Hatikva Lamasyiah, harapan bagi datangnya Sang Mesias. Targum Yonatan menerjemahkan frasa Ve'ata Migdal Eder dalam Mika 4 ayat 8 sebagai personifikasi Mesias. Ve'at Mesiha di Israel. Yang artinya, hai Mesias Israel. Selanjutnya kita membaca Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bethlehem Efrata sudah dibaca oleh para rabi Yahudi sebagai tempat kedatangan Sang Mesias itu. Dan itu tentu saja sudah dipenuhi dengan kelahiran Kristus di Migdal Eder di Bethlehem Efrata. Kembali Targum Yonatan memberikan terjemahannya dengan sangat menarik, yang juga memuat komentari dari para rabi demikian. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terlalu kecil untuk dihitung di antara ribuan kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku Sang Mesias yang akan berkuasa atas Israel, yaitu Dia yang namanya sudah disebutkan sejak purbakala, sejak hari-hari penciptaan. Jelas di sini ada kata Mesiha. Jelas di sini pula ada kata Milchatmin, yang artinya Mesias itu sudah eksis sejak zaman purbakala. Miyomei Alma. Eksistensinya sudah ada sejak zaman penciptaan. Berarti Mika 5 ayat 1 ini sudah dibaca oleh para rabi Yahudi bahwa Sang Mesias itu adalah Mesias yang ilahi. Menarik juga membaca Mishnah Shechalim 7.4 ini. Mishnah Shechalim 7.4 menuliskan, hewan-hewan yang ditemukan atau dipelihara pada padang-padang rumput dalam jarak tertentu dari Migdal Eder adalah yang digunakan sebagai binatang korban untuk upacara di Bait Allah. Untuk misi inilah Sang Mesias hadir, bahwa Dia menggenapi segala korban-korban yang dipersembahkan di Bait Allah, diakhiri dengan kelahirannya di Migdal Eder ini, dan dituntaskannya pada kematiannya di Golgota. Dengan demikian, saya harap kita semua sudah mengerti bahwa kelahiran Yesus Kristus di kandang domba adalah memang kehendak Allah. Sehingga dalam Natal ini kita memahami bersama bahwa Natal tidak hanya bicara mengenai kelahiran Kristus, tetapi kelahirannya di Migdal Eder adalah sekaligus berita tentang kematiannya. Berbahagialah kita yang mengimani Allah yang inkarnasi. Dan oleh iman itu kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Amin.